Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mahira dari kelas PGSD 4M dengan NIM 1054011352221. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Discovery Learning pada materi rumus keliling dan luas lingkaran. Apa sih yang dimaksud dengan model pembelajaran discovery learning itu? Jadi, model pembelajaran discovery learning adalah proses untuk memahami suatu konsep dari materi secara aktif dan mandiri untuk kemudian diperoleh suatu kesimpulan. Pada metode ini, guru tidak secara aktif menjelaskan materi pada peserta didik. Adapun langkah-langkah penerapan model pembelajaran discovery learning, yang pertama, pemberian rangsangan atau stimulation. Pada tahap pertama ini, stimulasi fungsinya adalah untuk menyediakan kondisi interaksi belajar. Stimulation dilakukan dengan melakukan teknik bertanya. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan kebenaran hipotesis. Siswa diberikan kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, seperti mengamati objek, membaca literatur, melakukan wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba, dan lainnya. Yang ketiga yaitu pengolahan data. Data processing juga sering disebut dengan pengkodean coding atau kategorisasi sebagai pembentukan konsep dan generalisasi. Yang keempat, pembuktian. Berdasarkan hasil dari pengolahan, siswa akan diarahkan untuk memeriksa ulang informasi, baik hipotesis atau pernyataan yang telah mereka rumuskan sebelumnya, apakah terjawab atau tidak, dan apakah terbukti atau tidak. Yang kelima, menarik kesimpulan. Setelah itu, siswa harus menarik kesimpulan. Siswa harus memperhatikan proses generalisasi yang mengharuskan untuk menguasai pelajaran atas makna atau prinsip yang luas yang mendasari pengalaman seseorang. Cara mengimplementasikan di dalam proses pembelajaran materi keliling dan luas lingkaran pada model pembelajaran discovery learning. Dalam pelaksanaan pembelajaran discovery learning pada materi menemukan keliling dan luas lingkaran, siswa dibagi dalam beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang dengan latar belakang yang berbeda. Siswa bekerja berdasarkan petunjuk yang sudah dibuat guru dalam lembar kerja yang diberikan. Dengan diberikannya keleluasan bekerja dalam masing-masing kelompok, siswa akan memiliki inisiatif berpikir. Hal inilah yang mampu memberikan kesempatan pada siswa untuk mengeksplorasi ide-idenya yang kreatif. Semisal, ketika dalam lembar kerja siswa diberikan petunjuk untuk memotong lingkaran menjadi beberapa bagian juring-juring dengan besar sudut yang sama. Petunjuk tersebut secara tidak langsung membangkitkan ide dan kreativitas siswa ketika bagaimana harus memotong bagian-bagian lingkaran tersebut. Pasti akan muncul banyak ide dari siswa terkait perintah lembar kerja tersebut. Namun, karena ada petunjuk bahwa bagian-bagiannya berupa juring dan bersudut sama, maka akan muncul kreativitas lagi untuk menggambar dulu lingkaran dan bagian-bagiannya dengan mengukurnya terlebih dahulu menggunakan busur derajat. Selanjutnya, siswa akan mendesain potongan-potongan lingkaran tersebut hingga mendekati bentuk yang diminta, yaitu bangun datar persegi panjang. Dari ide mengkonstruksi bentuk potongan lingkaran dan mengaplikasikan rumus-rumus keliling lingkaran
ke dalam rumus persegi panjang, maka diperoleh rumus luas lingkaran yang ditemukan sendiri oleh siswa. Dari desain pembelajaran discovery learning ini, maka tampak bahwa kreativitas siswa muncul untuk mengkonstruksi sendiri ide dan pemikirannya itu. Siswa juga mampu bekerja dalam kelompoknya untuk mengeksplorasi dirinya sendiri, sehingga dapat menemukan rumus keliling dan luas lingkaran dengan mengikuti petunjuk dari desain lembar kerja yang dibuat guru. Selebihnya, selama proses pembelajaran berlangsung, guru lebih sering hanya sebatas sebagai fasilitator dan penguat ketika diperlukan. Contoh soal yang pertama, rumus luas lingkaran dan keliling lingkaran adalah A. Luas sama dengan pi kali R dan keliling sama dengan 2 kali pi kali R. B. Luas sama dengan pi kali R dan keliling sama dengan 2 kali pi. C. Luas sama dengan pi kali R kuadrat dan keliling sama dengan 2 kali pi kali R. D. Luas sama dengan pi kali R dan keliling sama dengan pi kali diameter. Pembahasannya yaitu luas lingkaran sama dengan pi kali R kuadrat, sedangkan keliling lingkaran sama dengan 2 kali pi kali R atau keliling lingkaran sama dengan pi kali diameter. Pi sama dengan 22/7 jika nilai R atau diameter merupakan kelipatan 7, sedangkan pi sama dengan 3,14 jika nilai R atau diameter bukan merupakan kelipatan 7. Jadi, rumus luas lingkaran adalah pi kali R kuadrat dan rumus keliling lingkaran adalah 2 kali pi kali R atau pi kali diameter. Contoh soal yang kedua. Keliling lingkaran 132 cm. Berapakah luas lingkaran tersebut? Pembahasan. Keliling lingkaran sama dengan 2 kali pi kali R. 132 cm sama dengan 2 kali 22/7 kali R. 132 cm sama dengan 44/7 dikali R. 7 dikali 132/44 cm sama dengan R. 924/44 cm sama dengan R. 21 cm sama dengan R. Luas lingkaran sama dengan pi kali R kali R sama dengan 22/7 dikali 21 cm dikali 21 cm sama dengan 1386 cm kuadrat. Apa alasan memilih model pembelajaran discovery learning? Alasan saya memilih model pembelajaran ini karena sangat cocok diterapkan dalam mata pembelajaran matematika. Dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning dapat membantu peserta didik memperbaiki dan meningkatkan keterampilan serta proses-proses kognitif. Dalam discovery learning, siswa memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif. Adapun kelebihan dari model pembelajaran discovery learning ini, yang pertama yaitu membantu peserta didik untuk mengembangkan kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif. Yang kedua, peserta didik memperoleh pengetahuan secara individual
sehingga dapat dimengerti dan mengendap dalam pikirannya. Yang ketiga, dapat membangkitkan motivasi dan gairah belajar peserta didik untuk belajar lebih giat lagi. Yang keempat, memberikan peluang untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing. Dan yang kelima yaitu memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri sendiri dengan proses menemukan sendiri, karena pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan peran guru yang sangat terbatas. Adapun kekurangan dari model pembelajaran discovery learning ini, yang pertama, siswa harus memiliki kesiapan dan kematangan mental. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. Terkadang terhitung sangat sulit untuk mewujudkannya. Yang kedua, dalam keadaan di kelas atau yang memiliki jumlah siswa terlalu banyak, maka metode ini tidak akan mencapai hasil yang memuaskan. Guru akan kesulitan untuk benar-benar memperhatikan proses pembelajaran setiap murid. Yang ketiga, guru dan siswa yang sudah sangat terbiasa dengan PBM gaya lama, maka metode discovery learning ini akan mengecewakan. Yang keempat, ada kritik yang menyatakan bahwa proses dalam model discovery terlalu mementingkan proses pemahaman saja, sementara perkembangan sikap dan keterampilan siswa dikhawatirkan kurang menjadi sorotan. Mungkin itu saja penyampaian dari materi saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.